Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Zafira, NPM 21150610038 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas laporan praktikum sistem operasi dalam subjudul algoritma penjadwalan. Sebelumnya di sini kita akan membahas apa itu algoritma penjadwalan. Jadi algoritma penjadwalan ini merupakan serangkaian proses penjadwalan yang mana berfungsi dalam pengaturan eksekusi proses ataupun menentukan proses manakah yang tersedia dan siap berstatus ready untuk dieksekusi oleh CPU. Dengan adanya algoritma penjadwalan ini, maka suatu proses eksekusi dalam CPU akan menjadi terstruktur dan terjadwal dengan tepat dengan mekanisme tertentu. Adapun jenis-jenis dalam algoritma penjadwalan ini terbagi menjadi 4, yaitu adanya yang pertama first come first served scheduling, di mana skema ini merupakan skema algoritma penjadwalan yang bergantung pada proses itu sendiri, di mana proses yang terlebih dahulu meminta ketersediaan waktu untuk eksekusi pada CPU, maka dia yang akan diproses pertama kali oleh CPU atau akan di-running pertama sekali, sehingga ini dapat diumpamakan seperti antrian yang mana antrian yang datang terlebih dahulu, maka itu yang akan dilayani oleh CPU pertama kali. Kemudian yang kedua ada shortest job first scheduling atau SJF, di mana pada jenis algoritma penjadwalan ini eksekusi berlangsung dengan proses yang memiliki burst time paling kecil. Burst time ini adalah proses yang akan dilakukan pengeksekusian pada sebuah CPU. Jadi itulah yang akan dilayani eksekusi terlebih dahulu. Sehingga algoritma ini akan memiliki rata-rata waktu tunggu yang lebih minimal. Selanjutnya adalah algoritma Round-Robin, di mana algoritma Round-Robin penjadwalan scheduling ini merupakan konsep time sharing, di mana hampir sama dengan FCFS, namun pada Round-Robin ini sifatnya preemptif, di mana jika proses baru memiliki panjang burst CPU kurang dari sisa waktu eksekusi proses sebelumnya, maka proses ini akan ditunda dan diganti dengan proses yang baru pada antrian tersebut. Nah, kemudian proses yang ditunda tersebut akan kembali lagi ke antrian yang paling akhir dan dia akan diproses selanjutnya jika proses yang di depannya telah selesai. Waktu yang didapatkan oleh setiap proses disebut dengan quantum time. Jadi pada round robin ini kita mengenal adanya quantum time yang membatasi waktu proses yang berkisar 1 sampai dengan 100 milidetik. Kemudian yang terakhir yaitu ada priority scheduling. Priority scheduling ini terdiri dari dua skema, yaitu non-preemptive dan preemptive. Di mana jika ada proses P1 yang datang pada saat P0 sedang berjalan, maka akan dilihat prioritas dari P1. Seandainya prioritas P1 lebih besar dibanding dengan prioritas P0, maka setiap skema akan berbeda pengeksekusiannya, yaitu pada non-preemptive, algoritma tetap akan menyelesaikan P0 sampai dengan habis karena CPU burst time-nya. Lalu meletakkan P1 pada posisi head queue yang akan dieksekusi sesudah P0. Sementara pada preemptive, P0 ini akan diberhentikan terlebih dahulu, di mana kemudian CPU akan dialokasikan atau akan menjalankan proses yang ada pada P1. Baik, di sini sebelum kita lanjut, kita akan langsung saja ke percobaannya. Kita akan membuka CPU simulator. Begini kita telah berada di CPU simulator. Nah, jadi sebelumnya kita akan mencoba mensimulasikan bagaimana cara kerja pada FCFS, di mana first come first serve scheduling itu adalah algoritma penjadwalan yang mana proses yang pertama kali dahulu menghadap CPU atau pertama kali tiba, maka itulah proses yang akan dieksekusi pertama kali oleh CPU. Nah, di sini kita akan mencoba source code program penjadwalan ini, kita copy, kemudian kita ke bagian menu compiler seperti biasa. Kemudian di compiler ini
terdapat program source atau input, di sini kita pastekan saja source code yang tadi. Kemudian terdapat compiler progress untuk melihat progresnya, kemudian juga terdapat output. Nah, kemudian kita langsung ke bagian compile, kita compile saja. Baik, ini telah tercompile ya menjadi kode-kode program komputer yang akan diolah oleh CPU. Kemudian load in memory, ini sukses, sudah tersimpan pada CPU instruction memorinya. Kemudian di sini kita lihat OS simulator. Jadi di bagian OS simulatornya kita pilih di bagian scheduler, polysize ini kita pilih first come first serve karena kita ingin mencoba algoritma penjadwalan FJFS. Kemudian di bagian CPU speed-nya ini kita fast, kita pilih fast. Kemudian kita create new proses sebanyak 3 kali. Oke. Setelah itu, setelah diklik sebanyak 3 kali, kita boleh lihat di view. Ini adalah view prosesnya. Nah, ini adalah proses-proses yang akan dieksekusi oleh CPU, yaitu ada P1, P2, dan P3. Di mana di bagian head atau bagian atasnya, di bagian kepalanya dia ada P1 yang akan dieksekusi pertama kali, kemudian P2 dan juga P3. Selanjutnya di view proses itu belum ada karena kita belum men-start prosesnya. Ini adalah view process list-nya di mana status pada P1, P2, dan P3 itu sudah ready. Dia sudah berada di ready queue, yang mana ini artinya proses ini akan siap di-running oleh CPU. Oke, kita langsung saja start. Nih, kita lihat ini proses P1-nya sedang diolah, selesai, kemudian P2 sedang diolah juga, eksekusi, kemudian ini P3 yang terakhir dieksekusi oleh CPU. Oke. Kita lihat view proses start-nya, ini adalah P1-nya, untuk waiting time, dia 0 karena apa? Karena P1 tidak ada waiting time, karena dia langsung dieksekusi ketika di start prosesnya, kemudian untuk P2, dia menunggu waktu untuk dieksekusinya, waiting time-nya yaitu adalah 5 detik, kemudian di sini ada 10 untuk P3. Kemudian di sini kita juga lihat view log. Nah, di sini view log-nya ada P1, P2, dan P3. Program yang kita masukkan tadi adalah program penjadwalan. Ketiganya adalah program yang sama dengan source code yang sama juga. Jadi kita lihat di sini untuk AVG burst periodnya itu semuanya sama ya 95, 95, 95. Untuk tick count-nya atau hitungan detiknya juga sama. Itu ada 95, memory swap count-nya itu tidak ada 0 karena tidak terjadi pergantian memori penyimpanan. Nah, untuk average atau rata-rata waktu tunggu, untuk P1 dia ada 0,09 detik. Kemudian pada waktu tunggu P2 dia ada 5,35 detik, sementara untuk P3 dia ada 10,72 detik. Hal ini terjadi mengapa beda-beda karena yaitu tadi P1 adalah proses yang pertama kali dieksekusi, kemudian P2 adalah proses yang kedua dieksekusi di mana waktu tunggunya berkisar di range 5 detik 35, kemudian pada P3 itu range waktu tunggunya adalah 10,72 detik. Untuk rata-rata waktu tunggu dari ketiga proses yang dijalankan pada CPU ini tadi, yaitu diperoleh rata-ratanya 5,39 detik. Ini kita close saja, kita close. Lalu bagaimana jika kita mencoba untuk source code yang berbeda? Apakah yang akan terlihat berbeda pada view log-nya? Baik, coba kita coba saja ya. Sebelumnya ini kita set saja. Ini kita close. Oke, kita copy dulu. Oke. Ini untuk program yang pertama tadi kita langsung masukkan saja create new.
kita masukkan program yang kedua, program jadwal pendek. Ini copy. Kita klik di edit search, kita klik new saja, kita pastekan. Kemudian kita compile, load in memory. Oke, setelah di load di OS Simulator, kita create lagi. Kemudian kita masukkan lagi yang berbeda untuk yang ketiganya. Untuk program jadwal panjang, kita copy juga. Kita klik new lagi, kita pastekan, kemudian kita compile. Setelah kita compile, kita load in memory lagi. Kemudian di OS simulatornya kita create new program. Oke, create new process. Nah, jadi ini prosesnya sudah 3 ya, berbeda-beda dengan source code yang berbeda-beda juga. Kemudian di sini tetap fast, ininya FCFS, kemudian kita coba start, kemudian kita langsung lihat view prosesnya. Nih, ini ada proses 1 diproses, kemudian P3, kemudian juga P5. Oke, P5 sedikit lama karena memang shortcutnya tadi adalah program yang panjang. Baik, itu sudah selesai. Kita lihat di view log. Ini view lognya P1, P2, dan P3. Nah, di sini ada P1, ini terjadi rata-rata waktu tunggunya yaitu 0,12 detik, di mana rata-rata burst periodnya tetap 95 dengan tick count 95. Kemudian pada P2, dia terjadi waktu tunggu rata-ratanya 5,44 detik, di mana burst periodnya 69 dengan tick count-nya sama 69. Di sini terjadi perbedaan pada burst period karena memang shortcut yang dimasukkan tadi berbeda. Berbeda dengan yang pertama, di mana burst periodnya tetap 95 di ketiga prosesnya, karena memang shortcut yang dimasukkan itu sama. Programnya tetap sama. Seperti itu. Kemudian pada P3, jadi 5 kali pengeksekusian, di mana waiting time-nya 8,85 detik. Kemudian untuk rata-rata burst period-nya 467, ini sangat lumayan tinggi dibanding P1 dan P2. Kemudian tick-count-nya 467, karena memang program penjadwalan yang panjang ya tadi. Kemudian untuk rata-rata waktu tunggu dari keseluruhan ini adalah 4,8 detik. Seperti itu. Kita clear, close saja. Kemudian ini juga kita clear, remove. Oke, saja. Ini kita remove all program. Semuanya kita remove. Ini juga kita clear, close. Ini clear, close. Nah, oke. Nah, ini adalah penjadwalan proses yang pertama tadi. Di sini kita akan mencoba bagaimana jika program ini algoritma penjadwalan dengan menggunakan delay. Jadi kita load in memori lagi. Oke, sudah terpindah ke CPU instruction memory. Kita di OS simulator. Kita buka, jadi kita ketik dulu yang pertama. Oke, yang pertama dia langsung masuk di ready queue. Kemudian dengan menggunakan delay proses, kita buat yang pertama ini menggunakan 7 detik. 7 detik, oke. Create new process. Oke. Nih, dia akan masuknya ke waiting process. Kemudian dengan delay ya dia. Kemudian kita tambahkan lagi 9 detik, create new process. Oke, kemudian kita tambahkan lagi 3 coba. Oke, create.
Oke, kita tambahkan lagi satu lagi ya, 10 detik. Nah, ini adalah proses yang ready, kemudian ini masih menunggu di delay delay, di mana ini masih menunggu waiting untuk dia berstatus ready. Kita lihat dulu di view proses status. Ini masih yang tadi ya. Oke, belum ada. Nah, ini kita lihat di view proses state-nya ini masih bersifat yang ada di ready queue itu ada satu seperti ini karena dia memang masih ada satu, sementara yang lainnya dua P2, P3 dan 4 serta 5 itu masih ada di delay proses. Kemudian di bagian view process leads, dia yang ready juga baru P1, yang lainnya low. Dimana karena dia ada delay, jadi belum berstatus ready. Ketika kita start, kita klik bagian view ini P1 sedang diproses. Kemudian selanjutnya bukan P2, melainkan P4. Kemudian selanjutnya baru P2, kemudian P3, kemudian juga P5. Oke, mengapa demikian? Nah, ini adalah proses statistik dari proses-proses tersebut. Di mana P2 itu membutuhkan waiting time sebanyak 9, kemudian P3 itu 13, P4 itu 4, sementara P5 adalah 17. P5 yang paling tinggi karena waiting time-nya paling tinggi karena dia diproses itu setelah kali. Kemudian P4 itu waiting time terendah karena dia adalah proses yang dieksekusi setelah P1 karena delay prosesnya tadi, waktu delay yang kita masukkan tadi, dia adalah delay yang terendah, di mana delaynya hanya hitungan 3, sementara yang selanjutnya ialah P2, di mana hitungannya adalah 7, P3, kemudian selanjutnya adalah P3, hitungannya adalah 9, sementara P5 tadi adalah 10. Jadi memang seperti itu, jika dimasukkan dengan delay, maka dia akan melihat delay mana yang paling kecil, maka itu yang akan dieksekusi setelah proses yang pertama, yang berada di ready queue, seperti itu. Oke, kita reset saja. Ini clear, ini boleh kita silang saja ya. Oke, kita remove full program. Clear, close. Nah, oke, selanjutnya saya kembali lagi ke PPT tadi. Seperti itulah kira-kira simulasi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Selanjutnya adapun kesimpulan pada simulasi mengenai algoritma penjadwalan FCFS, di mana sebelumnya algoritma penjadwalan ini dapat disimulasikan bahwa dengan algoritma penjadwalan ini kita akan memudahkan sebuah kerja CPU dalam mengalokasikan jadwal berbagai proses yang akan dieksekusi dalam suatu CPU, sehingga pengeksekusiannya itu berjalan sesuai dengan mekanisme yang akan ditetapkan. Nah, dalam simulasi penjadwalan FGFS yang telah kita uji cobakan tadi, di mana terdapat skema delay proses dan juga tanpa delay, dan juga dengan source code yang berbeda-beda di setiap prosesnya, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam mengeksekusi proses yang pertama kali untuk mengalokasikan CPU, di mana pada ready queue, kemudian selanjutnya CPU akan menjalankan proses dengan waiting time yang paling sebentar hingga terlama sampai dengan proses di waiting queue-nya itu habis dieksekusi secara bergantian oleh CPU, di mana pada proses delay itu dia akan bergantian memasuki proses ready queue dan akan dieksekusi oleh CPU secara bergantian. Itu untuk delay time. Sementara balik lagi ke penjadwalan FGFS tadi, di mana penjadwalan FGFS ini akan dieksekusi berdasarkan nomor antrian atau siapa proses yang paling tiba pertama kali untuk menghadap CPU untuk dieksekusi, maka dia
yang akan pertama kali untuk dieksekusi. Itulah namanya first come first serve atau sama dengan, syarat kerja FIFO. Sehingga, dalam mengeksekusinya yang pertama kali, sampai itu yang akan dialokasikan kepada CPU. Kemudian pada delay time tadi, eee akan mendapatkan proses tersebut dalam waiting queue, atau proses tunggu dengan delay tertentu yang mana, delay-nya itu akan kita masukkan sendiri, sehingga pengeksekusiannya dilakukan pada proses yang pertama berada di ready queue, kemudian, kita akan melihat waktu tunggu yang paling kecil atau delay yang paling kecil yang akan diproses pada CPU, seperti itu. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Semoga apa yang ingin saya sampaikan dapat dipahami, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.